Daya tarik tanah Jawa tak hanya tentang alamnya yang indah, tapi juga keramahan warga masyarakatnya. Kali ini roda campervan saya berputar pelan saat menyusuri jalanan padat penduduk di daerah Ambarawa, Jawa Tengah. Pak, Rawapening di mana ya? Di sebelah sana. Ya. Ini kenapa? Mau dinaiki. Mau saya bantu aja nggak pakai mobil? Boleh, boleh. Oke, kalau gitu saya masuk dulu ya. Ya. Warga setempat menjaga tradisi gotong royong dengan sangat erat, dengan saling membantu sesama tanpa berharap imbalan. Saya tidak melewatkan kesempatan ini karena winch pada mobil yang saya kendarai bisa membantu menarik perahu dengan lebih mudah. Udah, Pak. Tarik ya. Tak hanya praktis, winch juga sangat kuat karena terdiri dari komponen tali besi baja dan nilon atau vinil yang mampu menarik beban hingga ribuan kilogram. Mbak Nyaman mau ke Rawa? Iya, ke Rawa, Pak. Ya, nanti sama Pak Usep sama Asmanto. Saya Oke, tak boleh. nerusin ini perahu, mau saya tembel. Kalau gitu kita langsung aja, Pak. Langsung aja naik ke perahu saya. Oke, ayo. Bersama dengan warga setempat, petualangan saya lanjutkan menuju sebuah danau alami seluas 2.670 hektar. Nah, setelah sudah mengangkat perahu, saya diajak Pak Ucup untuk ke Rawapening. Mau menangkap ikan dengan menggunakan anco, tapi lokasinya harus dipilih. Danau Rawapening menjadi tempat pencarian ikan, sumber protein bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Saya tertarik untuk mencoba teknik pencarian ikan menggunakan alat tradisional. Ternyata ini menanam jangkarnya lumayan susah karena harus dalam banget dan lumayan keras tanah di bagian bawah. Jadi saya harus dibantu sama Pak Ucup, nggak bisa sendirian. Warga setempat menyebutnya anco, di daerah lain ada yang menyebutnya tangkul. Alat tangkap berbahan jaring ini sangat cocok digunakan pada perairan danau dengan karakter tenang dan tidak berarus. Nah, akhirnya ini udah jadi anconya atau pecah ya, Pak? Sekarang tinggal kita masukin ya, Pak? Oke, masukin, Pak. Selain jaring persegi, anco terdiri dari batang kayu atau bambu yang dipasang bersilang. Dioperasikan dengan cara merendam jaring dalam posisi mendatar, kemudian mengangkatnya setelah beberapa saat didiamkan. 3 menit sampai 4 menit. Oke, lumayan cepat ya, Pak, berarti? Iya, karena kita menunggu kalau ikan Yang lewat gitu ya, Pak? lewat. Mengoperasikan anco diperlukan kesabaran dan keuletan. Apalagi gerakan yang tiba-tiba justru akan membuat ikan pergi menjauh. Wah, ada ikannya, Pak! Ada ikannya, Pak! Bantuin, Pak! Berat, Pak! Berat. Wah, Wow! dapat 2. Dapat 2! Ketika ikan sudah berhasil terjerat dalam jaring, diperlukan seser atau serok sebagai alat bantu. Wah, kita dapat ikannya! Mujair nila merah ini! Hasil dari alat tangkap ini adalah jenis ikan dengan populasi tinggi, seperti misalnya ikan mujair. Pak, saya penasaran, Pak. Saya mau nyobain ya, Pak. Coba aja. Anco memberi pengalaman berbeda dalam menangkap ikan. Meski tidak sesederhana pukat atau jala, alat tangkap ramah lingkungan ini memerlukan tenaga cukup besar untuk mengoperasikannya. Wah, ada, Pak! Wah, Dapat. ada 2! Ini kan apa, Pak? Nah, ini ikan itu yang satu nila merah, itu yang satu mujair. Keberagaman ikan hasil tangkapan menjadi bukti bahwa Danau Rawapening adalah rumah bagi banyak spesies ikan. Di sini banyaknya ikan nila sama mujair ya, Pak? Kayaknya banyak ya? Ada ikan betok ataupun dalam istilahnya orang Jawa itu ikan petik. Ikan peti. Atau ada ikan bilida itu yang berasal dari Sumatera.
Ketersediaan pakan dan habitat yang tepat menjadikan hulu Sungai Tuntang ini sebagai tempat terbaik untuk ikan berkembang biak. Ini lumayan berat banget ya Pak? Kalau kayak gini Mbak, ini ada dua cara Mbak. Yang Oh, iya. satu cara manual, yang satu seperti katrol punya Pak Manto itu. Yang di sana ya? Iya. Boleh nyobain nggak sih itu Pak? Boleh, nggak apa-apa. Nanti tak antar ke sana, nggak apa-apa. Selain anco manual, warga lokal juga membuat alat tangkap dengan sistem katrol. Cara ini sebagai inovasi untuk mempermudah pengoperasiannya. Nah, tadi setelah saya mencoba yang manual, sekarang saya sudah di perahunya Pak Manto mau nyobain yang katrol. Kalau di sini nyebutnya ontel ya, Pak? Ini tidak ada berat sama sekali. Pantas dari tadi Pak Manto saya lihat duduk-duduk aja dia sambil muter-muter kayak gini. Ternyata ini ringan banget. Setiap daerah memiliki keberagaman cara untuk menangkap ikan. Salah satu elemen penentunya adalah kondisi alam dan target tangkapan. Ada nggak Pak ikannya, Pak? Wah, wah ada banyak, Pak. Ambil, Pak. Wah, ini dia ikannya banyak sekali. Ini ada mujair sama nila merah ya, Pak ini. Usaha kami membuahkan hasil yang memuaskan. Tidak mudah memang, tapi pengalaman saya kali ini cukup membuat saya terkesan. Ikan ini akan saya olah di camper van. Kira-kira mau diolah untuk jadi apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pemandangan indah Gunung Gajah memikat saya untuk membuka perbekalan dan alat masak yang saya bawa. Sekarang saya sudah berada di lokasi camping. Mau mengolah ikan hasil tangkapan saya menjadi ikan nila panggang bumbu kuning. Mengolah ikan menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi saya. Tidak hanya bumbu, tapi juga diperlukan teknik yang tepat untuk menghasilkan cita rasa kuliner yang lezat. Setelah ikannya sudah dibalurin, ikannya akan dibungkus dengan aluminium foil supaya matangnya merata. Lembaran aluminium foil ini saya gunakan untuk memanggang karena dapat meratakan panas sehingga makanan lebih cepat matang. Sebagai pembungkus makanan, aluminium foil juga bisa mencegah hilangnya panas dan kelembapan pada makanan. Nah, ini ikannya akan dipanggang kurang lebih sekitar 30 menit dan sambil menunggu matang mau siapin sambal matahnya dulu. Sebagai pelengkap, saya menyiapkan bumbu untuk membuat sambal matah. Salah satu varian sambal tradisional yang sangat saya suka. Nah, ini dia sambal matahnya sudah saya rajang. Belum lengkap kalau belum dituang dengan minyak panas. Tanpa harus digoreng, aroma langu bumbu akan berubah harum setelah disiram dengan minyak panas. Akhirnya matang juga. Wangi sekali, sudah mulai keluar aromanya. Waktunya saya icip. Sudah mulai terlihat hasil olahan saya kali ini. Ikannya udah wangi banget, ditambah dengan sambal matanya. Pasti nikmat ini. Dua hal yang tak terpisahkan. Antara ikan panggang dan sambal mata terasa saling melengkapi. Ini masakan terenak yang pernah saya buat. Ikannya seger sekali, tidak ada amis sama sekali, dagingnya lembut, matangnya pas, dan ditambah dengan pelengkap sambal matanya, nikmat banget. Begitu enak dan ramah, memberikan sensasi kepuasan dalam menikmati hidangan makanan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Proses pengadukan dan penggilingan ini dilakukan sekitar 1 jam. Lumayan lama juga.